Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit review ya tentang ini ya micro drone yang saya pakai beberapa hari ini atau baru-baru ini ya. Ini adalah kalau di Indonesia ini dibilang micin ya, micin brushless. Tipenya HD. Jadi ini kameranya sudah HD, sudah bersih, sudah bening. Dia ini bukan HD, full HD malahan. Jadi ini udah full HD. Hasil rekamannya lumayan bening ya. Yang ingin saya jelaskan, jadi ini drone bukan langsung misalnya sudah siap gini, dia nggak langsung hasilnya smooth seperti yang di video saya atau video teman-teman yang sudah pernah ngerakit yang tipe yang gini ya, yang micin brushless itu video dia wajib di render, distabilkan. Salah satunya seperti yang saya stabilin ini ya. Ini penjelasannya banyak di YouTube teman-teman yang sudah duluan nyetelnya. Jadi salah satunya beginilah, ini lagi proses untuk supaya videonya stabil. Yang kedua, dia tidak bisa cukup dengan penstabil video, dia harus dibarengi dengan cara terbang kita. Jadi usahakan terbang itu sehalus mungkin ya. Jadi kita pun harus terbang itu sehalus mungkin. Jadi untuk drone ini saya menggunakan remote ini ya. Ini adalah remote Beta FPV Lite Radio, Beta FPV Lite Radio 2 ya. Ini special edition yang versi Express LRS. Kenapa saya ambil ini? Kenapa nggak beli modul aja pasang di remote yang satu lagi? Sebenarnya ini saya sekaligus dengan promosi ya, promosi ke teman-teman. Kalau bagi pemula yang ingin terjun ke dunia FPV, jadi tidak mesti beli remote mahal. Dengan kita menggunakan remote ini yang tipe modulnya Express LRS, kita sudah bisa main yang lumayan jauh ya, paling tidak 500 meter kita sudah bisa menggunakan remote ini. Oke. Terus supaya videonya bersih tadi, ya begitulah kayak cerita tadi, terbang harus smooth, usahakan ya. Terus ditambah dengan settingan. Jadi settingan juga penting ya. Pengaturan di Betaflag itu sangat mempengaruhi terbang kuat. Jadi getar itu sangat mempengaruhi di settingan di Betaflag. Saya menggunakan Betaflag yang versi terbaru ya. Sebenarnya masih beta. Ini Betaflag firmware-nya 4.3.0 yang RC3, berarti yang terbaru. Jadi setelah ketiganya itu sudah kita kuasain, pertama kita terbangnya harus ya, yang wajib lah istilahnya sudah menguasain dulu ya, sudah menguasain kita main drone manual seperti ini. Habis itu terbangnya sudah smooth, terus settingannya sudah benar dan harus distabilkan lagi. Nah, itu memang pekerjaan kita yang wajib kita lakukan kalau kita menggunakan drone manual atau drone racing atau drone FPV. Oke. Untuk spek drone ini speknya sebenarnya sederhana ya. Kita mulai dari mesinnya dulu, FC-nya. Ini saya menggunakan FC Gemcu yang GSF 405A. Gemcu GSF 405A. Dia mendukung baterai 2S. 2S itu bagi yang sudah paham di dunia FPV sudah tahu ya, 2S itu dia sebenarnya 2 sel. 2 sel itu 3,7 kali 2 gitu. 3,7 kali 2 aja. 2 sel pokoknya. Jadi ini mendukung baterai 2S. Terus FC ini sudah built-in black box. Itu yang syarat pentingnya untuk kita bisa, supaya kita bisa stabil menggunakan rel steady go atau gyro flow. Jadi syarat utama untuk
supaya drone video kita smooth, itu wajib ada black box. Jadi FC yang saya pakai ini sudah built-in black box 8 MB. Jadi dengan kita menggunakan firmware Betaflag 4.3.0 itu 8 MB sudah sangat lumayan ya, sudah lumayan besar lah. Karena di Betaflag 4.3.0 ini kita bisa lebih spesifik untuk mengatur apa saja yang diperlukan di black box. Jadi yang nggak penting bisa kita disablekan. Jadi untuk mengurangi beban memori ya, beban kapasitas yang digunakan data dari black box itu, jadi bisa kita minimalisir. Jadi dengan 8 MB, kalau sebelumnya kita menggunakan Betaflag 4.2 sekian atau di bawah itu dia nggak ada spesifik black box ya, jadi full gitu. Jadi kalau 8 MB cuma sekali terbang save, jadi kan ribet. Jadi di Betaflag 4.3.0 ini dia ada, bisa kita setting, bisa kita disablekan yang nggak perlu gitu. Jadi yang perlu aja seperti seperti giro lah, paling tidak black box giro lah, itu begitu istilahnya. Jadi terus untuk FC ini sebenarnya sudah ada barometer pun sudah ada, tapi karena kita nggak pakai ya barometer ya, saya pun belum pernah pakai barometer itu. Jadi yang diperlukan itu tadi black box, terus sudah mendukung 2S. Jadi penting ya 2S penting, karena kalau 1S itu kurang efisien. Oke, 1 FC. Yang kedua motornya. Motor adalah dinamonya. Dinamo yang saya pakai ini adalah Happy Model X1102 yang model baru ya. Ini model baru. Dia kalau model lama perasaan saya dia putih. Belnya ini ya, bukan bel yang bel lah ini yang di atasnya ini belnya ini putih nih kalau nggak salah. Jadi ini yang model baru ini kafenya 9.000 kafe. Jadi Happy Model X1102 9.000 kafe. Itulah motornya, motor yang saya gunakan. Ini tipe brushless 3 pas. Oke, untuk propellernya ini Aziprop 40 mm. Jadi ini drone. Ini frame-nya frame newbie drone. Sebenarnya dia sejenis kelas Mobula 7 gitu ya. Ini karena 75 mm ini. Ini kalau diukur dari sini ke sini, dari titik ini, titik motor ini ke titik sini, ini 75 mm. Jadi ini micro drone yang satu tingkat di atas yang paling kecil ya, satu tingkat. Karena menurut saya yang lebih kecil dari ini dia agak kurang efisien ya. Kalau ini sudah lumayan lah, sudah menurut saya yang tipe 75 inilah yang paling kecil versi HD yang masih layak digunakan begitu. Yang di bawah ini agak kurang efisien. Udah ya, berarti tadi udah propeller, udah frame-nya. Terus kamera. Oke, kamera yang saya gunakan ini adalah Runcam Speed 3 Lite. Ya, jadi Runcam Speed 3 Lite ini sebenarnya dia settingan dari Mobula 6 HD. Jadi ini hasil kerjasama ini sebenarnya, hasil kerjasama antara Happy Model dengan Runcam. Jadi dia akhirnya keluarlah sebuah produk dengan ditambah light-nya ya. Jadi kan kalau Runcam itu ada beberapa yang split 3 ya, split 3 nano, split 3 biasa. Jadi yang light ini dia kerjasama dengan Happy Model. Happy Model dia menggunakan ke Mobula 6 HD. Jadi kenapa ini yang versi di Mobula 6 HD? Karena dia paling ringan ya. Di antara kamera-kamera HD dia yang paling ringan dan yang lumayan bersih. Ini dia cuma 8 gram. Jadi teringan yang versi Full HD dia yang paling ringan gitu. Yang teringan kamera Full HD.
Nah, jadi ini adalah kamera Runcam split 3 light. Oke, untuk ini kanopinya ini Beta IVV. Beta IVV yang kanopi versi biasa ya, bukan versi yang HD. Ini versi biasa, ini agak saya rombak sedikit ya, saya lubangin lebih besar. Ini mengikatnya harus dilem sedikit supaya nggak jelu. Oke. Terus untuk VTX, karena FC ini dia yang tidak ada cuma VTX. VTX-nya saya menggunakan Happy Model OVX 300. Jadi saya akui kan VTX ini dia lebih layak digunakan. Harganya terjangkau, tapi luar biasa, bisa main di belakang tembok, malahan bisa ditimpa dua-dua tembok gitu, main jauh, dia memang menurut saya memang mantap. Setelah VTX, ini untuk antena RX-nya, dia bawaan dari Gemcu GSF 405A ini, dia cuma model biasa ya, antena lurus aja begitu, kayak antena VTX-nya Mobula 7 lama ya, Mobula 7 HD lama, dia cuma satu aja gitu. Jadi untuk antena RX-nya ini saya beli lain ya, versi ini apa namanya ya, T Immortal. Jadi T Immortal ini antena milik Happy Model juga. Jadi saya mengganti antenanya menggunakan ini ya, yang T Immortal milik Happy Model yang tipe 2,4 GHz. Jadi tujuannya supaya sinyal dari RX dari si remote lebih maksimal. Oke, untuk antena Untuk antena VTX-nya, antena dipol biasa ini yang bawaan dari VTX, memang VTX ini luar biasa ya. Cuma itu aja ya untuk review singkat dari drone Micin HD saya ini. Saya menggunakan baterai SKC ya. Baterai yang saya pakai ini sebenarnya sudah lembek kali. Jadi kalau yang pernah lihat YouTube saya, jadi dulu saya pernah main micro drone ya, micro drone kelas 2,5 inci itu. Jadi 2 tahun ke belakang nih, pokoknya sudah sekitar 2 tahun belakang lah, setahun belakang gitu. Jadi sudah sangat capek. Jadi karena beiring berjalannya waktu maksudnya ya. Jadi progres dari Micin HD ini dia makin membaik ya dari dulu. Dulu itu kurang efisien, terus banyaklah kendalanya dari segi untuk hasil video dan terbang itu kurang efisien dulu. Jadi dengan part-part baru yang keluar baru sekarang ini membuat si Micin kelas 75 mm ini lebih efisien. Jadi dengan baterai yang saya gunakan itu SKC 450 mAh 2S. C-nya pun saya sudah lupa ya berapa C-nya. Ini bisa terbang, ya baterai HV ya, bisa terbang sekitar 3 menit dengan sisa baterai saat disarming itu di 3,7 volt. Jadi sangat efisien menurut saya ya, karena saya memang terbang walaupun di mini saya tetap main cuma 3 menit saja. Jadi menurut saya ini drone Micin yang sangat oke menurut saya ya. Menurut saya kalau nanti bisa kalian apakan sendiri ya. Jadi di mana kekurangannya gitu. Kalau ada pertanyaan pun silahkan komen di bawah video ini. Kalau kalian suka sama videonya silahkan di like, boleh juga di subscribe, di share ke teman-teman pun boleh. Jadi itulah untuk sedikit review tentang drone Micin HD saya ini. Jadi saya menggunakan ini tujuannya seperti yang saya bilang tadi. Habis itu karena drone Micin kita bisa main di rumah, suntuk-suntuk kita kan, misalnya kita nggak bisa kita ke lapangan atau cari-cari lokasi, dengan Micin kita bisa langsung ya tanpa harus mengeluarkan si remote yang besar itu. Jadi
Harganya sama ya dengan beli modul. Kita beli modul lagi yang tipe Express LRS untuk pasang ke remote yang saya gunakan yang untuk mini ya, seperti Radio Master. Itu yang saya gunakan Radio Master TX16S. Itu harganya sama seperti harga remote ini, beda 50.000. Gitulah harga modulnya. Jadi lebih baik menurut saya kemarin, karena saya untuk micin kan nggak perlu kita terbang sampai 1 kilo lebih gitu, jauh-jauh lah. Paling tidak kita 200-300 meter itu udah lebih dari cukup itu kalau kita main di micin. Jadi itulah saya ambil inisiatif untuk beli remote ini aja. Menurut saya ini compact ya, enak digunakan. Mantap, apalagi sekarang ini bisa di-upgrade menggunakan hal gimbal. Harganya per satu gimbal ini yang versi hal gimbal cuma 170 gitulah kalau nggak salah. 160 lah. Jadi 320 kan sudah hal gimbal. Jadi kan mantap kan? Remote mungil, simple, nggak ada monitor dia, langsung hidupkan binding, langsung terbinding otomatis. Mantap kali. Oke, itu aja untuk review kali ini. Kalau kalian suka silakan di like dan subscribe channelnya. Oke, cukup di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.